firman Tuhan. Suatu contohnya waktu saya pulang itu mereka bilang bagaimana seorang Yunus bisa masuk ke dalam perut ikan. Sedangkan sebesar apapun ikan, tenggorokan kerongkongannya itu sangat kecil. Mau sebesar apapun itu. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab dalam kitab Yunus tidak pernah bilang itu ikan paus atau ikan apa yang dikatakan cuma ikan besar. Ya, jangan sampai kita cerita sekolah minggu kita salah mengerti. Kadang-kadang kita berpikir, oh ya, Pak Yunus itu ditelan oleh ikan paus. Salah ya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa itu ikan paus, tapi dibilang ikan besar. Nah, kita nggak pernah tahu ikan besar ini, kita percaya bahwa Yunus pasti masuk ke dalam perut ikan. Ya, kalau secara ilmu pengetahuan nggak mungkin itu bisa. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, bukan cerita dongeng, bukan cerita rakyat, tetapi adalah firman Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Makanya saya bilang sama mereka, hello, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, ilmu pengetahuan terbatas. Tetapi pengetahuan Allah, dalam sepengetahuan Allah itu unlimited. Tadi malam anak-anak pemuda baru belajar tentang Allah itu omniscience. Kami sama-sama belajar dan kami pegang bahwa Tuhan itu God is pengetahuannya itu unlimited. Oke, kemudian lanjut. Nah, supaya kita semakin lagi jelas, next. Kita sama-sama melihat tentang hal ini, kita mau buka dalam, saya lihat contekan saya, karena di sini lambat tampilannya. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab yang kita punya ada 66 kitab, di dalamnya 36 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ini adalah firman Tuhan. Ya. Mungkin kita berpikir, oh kok penulisnya beda-beda. Ya, Tuhan menggunakan penulis dengan kreativitas, tetapi ingat segala sesuatu diilhamkan oleh Allah. Wow, saya waktu belajar tentang hal ini, saya berpikir memang orang sastra yang luar biasa itu adalah Allah Bapa kita. Gaya tulisannya luar biasa. Dia menggunakan penulis-penulis, tetapi di dalamnya ada pengilhaman Tuhan di dalamnya. Memang gaya bahasa Matius, Markus, dan Lukas berbeda, tetapi tidak menghancurkan ceritanya, tetapi membuat kita semakin memperkaya kita tentang situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak saling, oh ini cerita Matius beda, Markus beda, Lukas beda. Tetapi saling melengkapi. Oke, Bapak Ibu, itu yang kita mengerti dulu. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi, manfaat kita membaca Alkitab. Manfaat kita membaca Alkitab ini banyak ya, Bapak Ibu, banyak sekali. Sekian banyak kita bisa kita mengerti, kita mendapat manfaat dari membaca Alkitab ini banyak banget. Tetapi saya akan mempersingkat aja. Ada 3 poin yang penting, 3 poin yang sangat-sangat penting yang menurut saya yang saya bagikan pada hari ini, yaitu dari Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat yang sangat terkenal. Mazmur 119 ayat 105. Ya, ada lagunya. Jadi anak-anak sekolah minggu pun hafal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama, manfaat yang pertama, next, firman Tuhan pelita dan penerang langkah kaki kita.
Jadi Bapak Ibu, kalau zaman dulu belum ada lampu, ya kan? Zaman dulu masih pakai pelita, ya. Jadi penerang ini sangat dibutuhkan. Coba situasi kita gelap, sama sekali tidak ada cahaya. Bagaimana kita mau melangkah? Pasti kita akan menabrak sesuatu. Sana ini kita akan tabrak ya. Apalagi saya ini minus 10 Bapak Ibu. Pakai kacamata aja sudah rabun. Tanpa kacamata aja sudah rabun. Apalagi kalau lampu mati tanpa kacamata. Memang gelap gulita. Sangat-sangat gelap gulita. Ya. Jadi memang kalau tanpa firman Tuhan, bagaimana kita mau melangkah? Alkitab mencatat bahwa firman Tuhan pelita dan penerang langkah kaki kita. Artinya berbicara tentang langkah, artinya waktu kita bangun pagi, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan pada waktu turun dari tempat tidur? Waktu turun dari tempat tidur, apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung terbang? Meraba-raba. Melangkah. Iya kan? Langkah. Jadi segala sesuatu yang Tuhan bilang ini gini, firman Tuhan pelita dan penerang langkah kita. Jadi dari kita bangun tidur, apa hal yang kita lakukan waktu kita melakukan sesuatu itu melangkah. Jadi luar biasa. Jadi kalau orang nggak pernah baca firman Tuhan, orang nggak pernah buka Alkitab, terus bilang dia mau melangkah, itu bagaimana? Ya. Jadi langkah hidup kita. Jadi firman Tuhan itu penerang. Jadi dari pagi sampai malam kita dari tempat tidur baru kita berhenti melangkah, bukan? Ya kan? Selama kita masih beraktivitas kita tetap melangkah. Jadi firman Tuhan itu penerang. Jadi kalau sampai saat ini kalau Bapak Ibu bilang, nggak apa-apa kok nggak baca firman Tuhan, tapi tetap masih bisa melangkah. Ya, tetapi tidak dipandu oleh yang punya semesta alam ini. Kita ada sampai saat ini karena ada Tuhan yang menuntun langkah kita. Ya kan? Oke. Firman Tuhan ini pelita dan penerang bagi kakiku. Saya balik lagi, kalau di Ambon, waktu saya belum sekolah teologi, baru saya mengerti tentang firman Tuhan ini. Kalau di Ambon, biasanya kalau anak yang baru lahir, mereka itu taruh Alkitab di atas kepala anak bayinya. Gak apa-apa sih, tetapi ada unsur yang salah di dalamnya. Saya kan pernah, saya pulang karena sudah belajar teologi ya, saya pulang ke Ambon. Terus saya lihat kakak iparku kok taruh Alkitab, tapi nggak dibuka-buka, nggak dibaca-baca, cuma ditaruh di atas kepala bayi di situ. Terus kutanya, ngapain ditaruh Alkitab di situ? Iya, kalau kakak ke dapur nggak ada yang jaga, ada Alkitab yang menjaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pengertian-pengertian yang salah yang kita salah mengerti ya. Alkitab itu nggak ada kuasanya kalau kita nggak baca, kita nggak merenungkannya. Jadi jangan jadikan Alkitab itu jadi jimat. Ya, dipakai di situ tapi nggak pernah baca. Saya bilang gini, terus kakak nggak pernah baca ya, taruh di situ jadi penjaganya adik kamu katanya. Loh, ini pengertian-pengertian yang salah. Yang Tuhan mau firman-Nya di dalam, bukan Alkitab yang dipajang gitu. Ya, ada kalanya kita punya Alkitab dari kita beli sampai sekarang masih awet. Artinya masih tetap baru karena jarang dibuka. Jadi gini Bapak Ibu, firman Tuhan itu dia berkuasa apabila kita membaca dan merenungkannya dan kita mengaminkannya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Alkitab cuma dipajang jadi sebuah buku, itu nggak ada kuasanya. Ya, ini hal-hal yang istilahnya dipegang oleh masyarakat umum Kristen tentang hal tersebut. Ini hal yang salah. Ya, mungkin sampai saat ini juga kita pegang. Jadi kita jadikan Alkitab itu jadi jimat. Enggak bisa. Ya, Alkitab itu berkuasa apabila kita membuka dan membaca dan merenungkannya. Dan kita pegang itu dalam kehidupan kita. Lanjut. Hal yang kedua, manfaat yang kedua adalah Alkitab itu firman Tuhan yang memberi hidup. Kita buka dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan yang 8 ayat yang ketiga saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau. Mana ya, maaf saya baca lagi. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana dan tidak kau kenal, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu.
untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya tuh berpikir Bapak Ibu, aduh gaya apa ya? Kenapa Tuhan kaitkan mana dengan makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang untuk membuat engkau mengerti. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat mana? Ada yang pernah melihat mana? Nggak ada yang pernah. Nenek moyang Israel sebelum mereka masuk dalam padang gurun pernah melihat mana? Enggak. Jadi artinya gini loh Bapak Ibu. Jadi hidup itu bukan tergantung oleh makanan aja. Mana itu kan berasal dari Allah yang diturunkan dari surga, dari langit. Jadi artinya gini, bukan makanan itu yang membuat kita hidup. Tetapi sumber pemberi makanan itu yang membuat kita hidup. Ya, sumber pemberi makanan itu yang membuat kita hidup sampai hari ini. Kita hidup bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadi mana itu cuma media supaya orang Israel pada saat itu mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan bisa buat untuk engkau hidup. Bukan soal makan dan minum. Ya, supaya mereka mengerti bahwa itu tidak berasal dari dunia ini, tetapi semua itu berasal dari Tuhan. Yang memberi hidup itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu memberi hidup. Jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan, terus gimana? Bagaimana menjadi kekuatan hidup kita? Ini minggu ketiga di tahun 2021, apa resolusi Bapak Ibu semua? Mungkin kita waktu tanggal 31 malam kita tulis di dalam resolusi kita, mulai tahun ini saya akan membaca firman Tuhan sehari satu pasal atau mungkin sehari satu bagian firman Tuhan, ada yang perikopnya seperti itu. Tapi sampai hari ini pun tidak menjalankannya. Mari Bapak Ibu, kalau kalau kita ada sampai saat ini karena ada yang memberikan kita hidup. Sumber kehidupan itu adalah dari Tuhan. Mari kita kembali lagi 3 minggu ini, mungkin sampai saat ini belum, mari jangan berlambat, tetapi kita mau ambil satu action, tindakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu memberi hidup. Ya, memberi hidup. Walaupun ada pergumulan, ada masalah, kita bisa lewati itu semua karena ada firman Tuhan yang meneguhkan kita. Dahsyat loh firman Tuhan ini Bapak Ibu. Setiap hari itu baru. Bapak Ibu baca hari ini mungkin dari Mazmur 100, Mazmur 23. 1 tahun kemudian Bapak Ibu baca lagi tentang Mazmur 23. Tapi ada sesuatu yang baru terus Bapak Ibu dapat. Dan itu memperkaya kita. Sehingga kita dalam menghadapi pergumulan, kita tetap ada pergumulan, ada masalah. Itu nggak akan berlalu dalam kehidupan kita. Selama ada kita di muka bumi ini, pasti ada pergumulan. Tetapi itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Karena ada firman Tuhan yang terus meneguhkan kita. Ada janji-janji Tuhan yang terus meneguhkan kita. Oke. Lanjut. Hal yang ketiga, Yohanes 8 ayat 31 hingga ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi firman Tuhan menunjukkan kebenaran. Oke, firman Tuhan menunjukkan kebenaran. Saya lanjut. Next, slide berikutnya. Ini hal-hal yang selalu kita pegang. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, pasti kita akan pegang ini sesuatu ya bisa dikompromi lah. Yang pertama, yang selalu kita ketahui tetapi bukan kebenaran. Berbohong untuk kebaikan. Minta tampilkan slide-nya. Yang kedua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, ini yang kita selalu ketahui, nggak apa-apa kok. Ini kan dosa kecil, ada orang yang di sana yang dosa besar, yang membunuh, yang lebih hancur daripada saya kok masih tetap hidup, masih tetap ada kok sampai saat ini. Karena kita berpikir ada dosa kecil dan dosa besar. Ini salah loh Bapak Ibu, ini bukan kebenaran. Ya dosa tetap dosa. Berbohong untuk kebaikan tetap bohong. Walaupun itu kebaikan. Ingat Allah kita Allah yang penuh
kasih, tetapi dia Allah yang adil. Nah, itu karakter Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil. Jadi jangan sampai lupa, dia Allah yang kasih, dia Maha Pengampun, tetapi kalau ada dosa, dia Allah yang adil. Oke, kemudian berpikir cabul tidak apa-apa, itu normal karena hormon, ya kan? Anak-anak muda yang saat ini dengar, kadang berpikir, oh nggak apa-apa kok karena hormon, jadi berpikir cabul itu nggak apa-apa. Hello, itu yang kamu ketahui, tapi itu bukan kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah mengklaim itu kebenaran. Jadi mari kita kembali kepada firman. Bagaimana mau tahu itu kebenaran? Kalau nggak pernah baca Alkitab, bagaimana nggak tahu? Ya nggak akan pernah tahu. Ya, jadi ini hal-hal yang kita ketahui, tapi itu bukan kebenaran. Kemudian yang keempat, masih banyak ya, sebenarnya banyak sekali. Cuma saya uraikan yang sedikit aja di sini. Cukup percaya Yesus, kamu selamat. Tetapi buat dosa, jalan terus. Artinya gini, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kadang berpikir, ya udah aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku udah selamatkan. Nanti kalau aku buat dosa, tinggal datang minta ampun sama Tuhan kok, pasti Tuhan ampuni. Hello, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kerjakan keselamatanmu. Ya, percaya Tuhan. Percaya Tuhan dan kerjakan keselamatanmu. Artinya bahwa percaya Tuhan dan tetap pegang iman kepercayaanmu. Jangan menganggap kemurahan Tuhan itu, kasih setia dan anugerah Tuhan itu murahan. Jadi artinya gini, wah hari ini buat dosa, sebentar malam minta ampun, besok buat dosa lagi, sebentar malam buat ampun. Gak boleh kayak gitu Bapak Ibu. Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang adil. Ada dosa, ada hukuman. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada Tuhan, ya, walaupun hukuman itu dijalankan, tetapi kita tetap mengalami anugerah Tuhan. Nah, ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kita ketahui, tetapi itu membuat satu kebenaran bagi kita, tidak ada landasan sama sekali dalam firman Tuhan, dan kita klaim itu kebenaran bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu, di tahun 2021, kita mau sama-sama lebih dekat lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oke, lanjut terakhir supaya kita nggak lupa, saya buat ringkasannya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tadi ringkasannya supaya kita sama-sama ingat, supaya sama-sama kita melangkah, manfaat kita membaca firman Tuhan. Yang pertama, ada yang bisa jawab, ada yang bisa aktifkan mikrofonnya. Manfaat kita membaca firman Tuhan. Mendapatkan terang untuk melangkah. Ya, firman Tuhan pelita dan penerang langkah. Kemudian yang kedua. Firman Tuhan yang memberi hidup. Amin. Yang ketiga. Ada Bapak Ibu? Saya nyalakan mikrofonnya. Firman Tuhan bukan kebenaran. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi 3 hal ini dari sekian manfaat, masih banyak lagi manfaatnya Bapak Ibu. Mungkin saya uraikan cuma 3 poin supaya kita sama-sama tidak lupa. Jadi 3 poin ini terus menjadi landasan. Kalau kita terus menelaah kebenaran firman itu ada manfaat yang banyak untuk Bapak Ibu, untuk saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu lebih banyak lagi. Ya, dan ini sekian dari saya, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan doa sekaligus dengan doa syafaat. Saya serahkan untuk Ibu Edita untuk memimpin kita ke dalam doa syafaat dan juga doa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,